Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Udah kelamaan saya nggak muncul ya. Ya karena kesibukan dan lain-lain. Qadarullah. Eh, Mudah-mudahan saya menyapa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Baik-baik semua. Ini masa-masa yang sulit buat kita semua. Ya ada alasannya kenapa disebut pandemi. Ya, disebut pandemi bukan hanya sekedar epidemi lagi, tapi sudah pandemi. Karena memang ini masalahnya sudah mendunia. Jadi saya yakin teman-teman semua sudah menyadari betapa beratnya masalah yang kita hadapi bersama. Kita lihat bagaimana kondisi di Cina, di Amerika Serikat, di Iran, Italia, Spanyol, dan tentu saja di negeri kita sendiri yang kondisinya ya sebagaimana adanya lah. Ya, saya yakin teman-teman sudah dapat gambaran. Teman-teman, ya saya akan mulai dengan sedikit pembicaraan tentang ada seseorang lah ini ya, ada seseorang yang menulis di status Facebooknya gitu ya. Hanya saja status itu langsung dihapus lagi nggak lama kemudian gitu ya. Intinya dia mengatakan bahwa masalah Corona ini atau COVID-19 ini membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan Tuhan itu nggak ada, agama itu nggak relevan. Ya. Ini masalah yang sering diungkit-ungkit ya oleh orang-orang ateis atau agnostik, ateis lebih tepatnya barangkali ya. Mereka mengatakan bahwa kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak masalah, kenapa banyak penderitaan di dunia, ada perang, ada kemiskinan, kelaparan, dan sebagainya ya, termasuk ada wabah gitu ya. Dan wabah yang sifatnya pandemik ini bukan hanya sekarang saja kan. Dalam sejarah peradaban manusia udah berkali-kali terjadi pandemi. Yang paling banyak adalah penyakit pes ya. Dan kita sekarang mengalami salah satunya saja. Kalau dihitung-hitung kita baru beberapa bulan ini menghadapi masalah COVID-19. Sementara di masa lampau yang namanya pandemi itu bisa bertahun-tahun. Korbannya bisa sampai jutaan. Tentu saja kita nggak bermaksud meremehkan masalah ya. Jangan sampai kita mengalami hal seperti itu lagi. Naudzubillah min dzalik. Tapi kembali kepada masalah yang saya bicarakan tadi, ada orang yang mengatakan hal seperti itu. Dan anehnya orang ini masih menyebut dirinya muslim. Ya, dia tidak mendeklar bahwa dia ini ateis, tapi nggak tahu kenapa pernyataannya seringkali bermain-main dengan masalah eksistensi Tuhan. Ya. Kalau saya sih melihatnya seperti kenakalan intelektual anak-anak, kenakalan intelektual saja lah gitu ya. Tapi biasanya kenakalan seperti ini kan terjadi untuk mahasiswa yang baru mulai ngekos jauh dari orang tua gitu ya. Ya. Bukan terjadi pada orang yang usianya udah kepala 4 ke atas gitu ya. Makanya ini buat saya nih sebuah kasus yang menarik sekali, karena ada orang yang usianya harusnya sudah mapan, tapi ternyata cara berpikirnya masih kanak-kanak gitu. Ya, masih kayak ya anak baru lulus SMA, baru lepas dari orang tua, baru mulai berbuat nakal dengan intelektualnya sendiri. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, tapi itu pertanyaan bagaimanapun harus kita jawab ya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada penderitaan gitu ya? Ada perang, ada kemiskinan, kelaparan dan seterusnya, gitu ya. Termasuk ada wabah gitu ya. Saya udah mencoba menjawabnya ya dalam tulisan saya di malakmalakmal.com. Silakan mampir. Saya menulis sebuah artikel singkat saja, judulnya Rahmatan lil Alamin. Dari situ saya sudah menjawab masalah ini dari satu sisi. Tapi saya ingin menjawab ini dari sisi yang lain. Orang-orang semacam ini gitu ya, yang suka mengeluh, suka mempertanyakan ada Tuhan apa enggak, ada masalah sedikit tiba-tiba kesimpulannya adalah nggak ada Tuhan gitu ya. Ya, yang punya masalah dia, tiba-tiba yang dibilang salah pokoknya Tuhan gitu ya. Standar yang kayak begini. Tapi orang-orang seperti ini mesti berkaca pada seorang
hamba Allah yang ada di dalam Al-Quran, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub ini nabi yang luar biasa, masya Allah. Ya kalau nggak luar biasa nggak jadi nabi gitu ya. Nabi itu standarnya lain dari manusia, ya, dari manusia biasa maksud saya. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang Allah beri harta yang lapang, Allah beri anak yang banyak, Allah beri pertanian dan peternakan yang maju, ya, dan Allah berikan kesehatan yang baik. Suatu hari satu persatu dari semua kelebihan itu Allah ambil kembali. Ya, saya garis bawahi ya, Allah ambil kembali. Ya, artinya apa? Artinya itu pemberian atau pinjaman dari Allah yang sebelumnya. Ya, jadi kita sebenarnya nggak bisa mengatakan bahwa Allah mengambil milik kita, nggak juga. Karena dari awal tuh adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya ini milik Allah. Jadi ketika Allah mengambil kembali pinjamannya, apa yang dia pinjamkan kepada kita, sebenarnya kita nggak bisa bilang Allah tuh zalim. Ya. Dari situ aja udah keliru gitu ya. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini dikasih semua kelebihan oleh Allah, kasih semua rizki yang baik gitu ya, harta, anak yang banyak, pertanian, peternakan yang maju, ya, kesehatan yang baik, ya, itu semua udah pol lah kalau menurut saya. Kalau kita udah mempunyai miliki semua itu rasanya sudah sejahtera lah gitu ya. Tiba-tiba Allah ambil satu persatu, ya, satu persatu diambil, ambil sampai bisa dikatakan hampir semuanya habis, ya, hampir semua hartanya habis, anak-anaknya banyak yang meninggal, pertanian peternakannya rusak ya karena penyakit atau bagaimana, gagal panen dan sebagainya gitu ya, sampai badannya sendiri sakit-sakitan ya, dan pada saat itu kondisi beliau sangat berat gitu ya. Tapi yang menarik adalah Nabi Ayub alaihissalam ini menolak untuk mengeluh ya. Waktu itu ya, menurut penjelasan para ulama, istri beliau sampai bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, kenapa nggak minta kesembuhan aja sih sama Allah gitu ya? Kalau minta dengan baik, minta dengan serius, masa nggak dikasih gitu ya? Istilahnya begitu. Lalu Nabi Ayub alaihissalam ini menjawab bahwa ya, aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sementara sakitnya menurut beberapa riwayat baru sekitar 7 tahun. Ya, 70 tahun hidup sehat, 7 tahun hidup sakit. Kalau kita ngerti matematika, pasti kita bisa melihat bahwa masa-masa hidup enaknya jauh lebih panjang daripada masa sakitnya. Nah, sebenarnya ini kan bukan pengalaman eksklusifnya Nabi Ayub alaihissalam ya. Ini pengalaman kita semua. Ya, kadang-kadang kita ini satu pekan, 2 pekan, 3 pekan, bahkan sebulan, bahkan berbulan-bulan kita ini hidup sehat. Ya, tapi begitu Allah kasih sakit, ya, sakitnya sakit apa? Misalnya demam berdarah gitu. Demam berdarah ini kan harus istirahat 1 pekan, ya, 2 pekan masih belum bisa olahraga seperti biasa, apalagi tifus misalnya gitu ya. Tapi banyak orang yang depresi begitu dikasih sakit beberapa hari, padahal Allah sudah kasih sehat sekian bulan, ya. Nah, sebenarnya kisah Nabi Ayub alaihissalam ini mengajar kita cara berpikir yang adil. Kadang-kadang kita ini nggak adil kepada Allah sendiri. Ya, begitu ada masalah COVID-19, COVID-19 ini, yang sebenarnya di Indonesia kita baru mengalami masalahnya, katakanlah dari bulan Januari, Februari, Maret, April, baru 3 bulan. Baru 3 bulan saja kita punya masalah, ya. Tiba-tiba ada orang yang sudah mengatakan bahwa Tuhan nggak ada, agama udah nggak relevan. Berapa tahun kita sudah, atau sejak kita lahir lah gitu ya, sejak kita lahir nih, udah berapa kali sih dunia mengalami pandemi? Pertanyaan berat ya. Seingat saya sih belum pernah ada pandemi seperti COVID ini semenjak saya lahir gitu ya. Ada kemarin penyakit kayak MERS, SARS, tapi nggak segini amat.
barangkali yang cukup heboh di Indonesia flu burung ya. Ya, apalagi ya, kayaknya itu ya yang paling eh, dahsyat dulu tuh ya. Tapi nggak, sama sekali tidak sebanding dengan COVID-19 ini. Ya. Nah, tapi cobalah kita berhitung dengan adil gitu. Apakah karena Allah kasih cobaan selama 3 bulan ini lantas Allah tidak adil? Ya. Atau malah kita bertanya-tanya apakah Allah tuh ada, padahal selama bertahun-tahun kita hidup enak, ya, baru 3 bulan kita hidup susah. Nggak 3 bulan juga hidup susahnya ya. Saya rasa kita baru work from home nih baru berapa, 2-3 pekan ya, belum lama, ya, sebulan pun belum, ya, ya. Jadi sebenarnya ya dengan mengeluh seperti itu kita sudah menunjukkan bahwa kita ini memang bukan orang baik. Banyak orang mengatakan kalau Tuhan tuh ada, kenapa banyak masalah di dunia ini? Barangkali masalahnya mau di kita sih. Ya. Kenapa? Karena terbukti kita ini bukan orang baik. Dikasih masalah cuman sedikit, tiba-tiba nggak bisa bersikap adil sama Allah. Ya. Nah, itu kan tandanya kita lah yang zalim. Ya, bukan Allah yang zalim pada kita, kita lah yang zalim. Ya. Itulah pelajaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Insya Allah ya orang-orang beriman harus mengambil pelajaran. Ya, belum saatnya kita mengeluh. Dan saya yakin kalau kita berhitung dengan baik, gitu ya, dan saya yakin gak akan terhitung. Ya, rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibanding cobaannya. Ya. Silakan kalau mau berhitung, tapi saya yakin kita nggak akan bisa menghitung dengan adil, karena hanya Allah yang maha adil. Ya, sahabat-sahabat malnutrisi semua, saya rasa secara nggak langsung obrolan kita di segmen pertama tadi sudah menjawab ya, menjawab sebuah pertanyaan implisit ya. Mungkin nggak diajukan secara eksplisit, tapi secara implisit sudah terjawab pertanyaan apakah Allah itu baik apa enggak, apakah Tuhan itu baik apa enggak ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita mau jujur berhitung-hitung gitu ya, saya yakin kebaikan Allah itu lebih banyak daripada cobaan yang Dia berikan kepada kita ya. Sangat tidak jujur kalau orang mengatakan bahwa Tuhan itu telah berbuat zalim pada dia gitu ya, karena memberikan cobaan yang sedemikian berat, sedemikian banyak gitu ya. Padahal tetap aja lebih banyak kemudahannya ketimbang ujiannya. Nah, kalau kayak begitu kita kembali pada pertanyaan yang sebelumnya lagi ya. Lalu buat apa sih ada cobaan-cobaan seperti ini, ada masalah-masalah seperti perang, wabah, kemiskinan, ya, penyakit gitu ya. Nah, kita lihat kan COVID-19 ini mengekspos kita pada banyak masalah ya. Misalnya sekarang nih ada yang mengatakan kita work from home. Nggak semua orang bisa melakukan itu kan ya, tidak semua orang. Kita tinggal di rumah ya, kita sekarang tinggal di rumah nih, bisa kerja dengan tenang pakai wifi, pakai laptop gitu ya. Kenapa kita bisa tenang? Oh, karena rumah kita dekat sama pos satpam. Nah, itu dia ya. Dekat rumah kita ada satpam yang nggak bisa work from home, dia harus di pos ya, dia harus di pos, nggak bisa dia ninggalin pos. Kalau ninggalin pos ya nggak ada satpam, Anda mungkin nggak merasa aman di rumah ya. Jadi demi Anda bisa hidup tenang di rumah, ada orang-orang yang nggak bisa work from home ya. Ada orang yang kerja di perusahaan perusahaan air minum, ada yang kerja di PLN ya, para teknisi, apakah mereka bisa tinggal di rumah saja kerjain segala sesuatu? yang nggak bisa. Ketika ada masalah mereka harus turun ke lapangan ya, mau gimana lagi ya. Ada orang-orang yang penghasilannya cuma harian ya, dagang cireng, dagang bakso, kalau nggak laku dagangan pada hari itu ya masalah besar buat mereka. Dan mereka nggak bisa berlibur 2 minggu, itu terlalu berat buat mereka ya. Jadi banyak masalah. Sekarang kita punya masalah di beberapa kota di Jawa, seperti di Wonogiri, Sragen ya, saya baca beritanya ya. Jadi masalah kenapa? Karena banyak orang mudik dari Jakarta ya, Lalu mudik dari Jakarta ini membawa penyakit katanya gitu ya. Tapi
Coba kita berpikir dari sisi mereka, kira-kira solusinya apa? Ya, mereka disuruh lockdown di rumah, nggak boleh jualan, nggak boleh kerja selama 2 pekan. Lalu mereka mau apa? Apakah mereka orang-orang yang punya tabungan cukup untuk 2 bulan ke depan hidup? Ya, karena mereka nggak punya apa-apa. Kalau udah sebulan nggak kerja, nggak bisa bayar kosan barangkali di Jakarta, ya mereka pulang. Ya, jadi banyak masalah gitu, banyak masalah. Harga rupiah jatuh, bursa efek kena akibatnya, semua semua sendi kehidupan kita sebagai bangsa ini sekarang sedang diuji. Ya, nggak ada yang aman-aman saja. Ya, banyak yang mengalami masalah. Nah, lalu buat apa sih ada masalah-masalah seperti ini? Ya, udah pernah kalau nggak salah saya sebutkan di malnutrisi episode-episode awal bahkan ya. Saya mengatakan bahwa tadi kita udah bahas bagaimana kita sudah selesai membicarakan apakah Allah itu baik apa enggak. Udah selesai. Ya, Allah itu maha baik. Ya, kebaikannya sudah begitu banyak. Jadi kalau dikasih cobaan, jangan bertanya-tanya lagi, ini Allah baik apa enggak sih? Ya, Allah tuh maha baik. Ya, udah cukup kebaikannya, udah lebih dari cukup. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa masih ada ujian juga? Kenapa masih ada masalah segala macam gitu ya? Pertama harus dipahami bahwa masalah itu muncul gara-gara kita juga kan. Ya, kemiskinan tuh kenapa sih terjadi kemiskinan? Ya. Kenapa sih ada orang bangkrut gak punya uang? Mungkin dia dibohongin sama orang lain, mungkin dia dizolimi sama orang lain, mungkin karena sistem kapitalisme yang kita kembangkan di dunia sekarang ini. Jadi ada ketimpangan sosial, ya macam-macam. Ya. Kemudian kenapa terjadi perang sih? Loh, jangan jauh-jauh langsung bertanya kenapa perang, kenapa Allah nggak mencegah perang? Masalahnya yang bikin perang siapa? Manusia juga. Kadang-kadang ego manusia itulah yang bikin perang. Ya. Ego manusia lah yang bikin negara-negara ini saling berkonflik. Ya. Hitler tuh bisa menjajah hampir seluruh Eropa. Kenapa? Gara-gara dia merasa rasnya sendiri yang paling baik. Ya, Mussolini dia menjajah negara-negara di Afrika, dia menganggap orang Afrika itu harus bangga karena diperbudak sama orang Itali. Ya, segitu takaburnya dia sebagai orang Italia sehingga merasa orang lain harus bangga jadi budaknya mereka. Kalau kayak gitu ya jangan jauh-jauh bertanya kenapa Tuhan menimpakan perang. Bukan Tuhan yang bikin perang, ya, bukan Allah yang bikin perang. Ya, manusia lah yang rusak gitu ya. Kemudian masalah apa lagi? Masalah penyakit. Ya, soal virus corona ini kan paling nggak ada dua teori lah ya. Yang pertama ini penyakit gara-gara orang makan binatang liar. Ya. Satu lagi bilang ini senjata biologis. Dua-duanya kan kerjaan manusia juga. Nggak ada yang kerjaan Allah. Ya, artinya nggak ada yang secara langsung Allah bikin masalah ini bagi manusia, enggak juga. Ternyata manusia sendirilah yang bikin musibah bagi dirinya sendiri. Ya, tiba-tiba kita bertanya kenapa Allah membiarkan hal ini terjadi gitu ya. Padahal kitalah yang bikin. Ya. Wajarnya kalau kita yang bikin salah, kitalah yang harus beresin juga dong. Ya, kita numpahin minuman ya kitalah yang ngebersihin tumpahan itu. Ya. Nah inilah pentingnya kenapa harus ada cobaan seperti ini. Bukan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu baik apa enggak, Allah itu baik apa enggak. Allah sudah maha baik, sudah terbukti, itu selesai. Pertanyaan itu selesai. Pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah kita ini orang-orang baik? Kita ini orang baik apa enggak? Ya. Kita ini orang baik apa enggak? Ada kemaksiatan, diam-diam aja. Ya bukan orang baik. Mimpin zolim berkuasa, kita biarin aja. Ya, kita biarkan Hitler berkuasa, biarkan Mussolini berkuasa, biarkan Mao Zedong berkuasa. Ya dunia hancur ya gara-gara kita. Dan kita nggak bisa bilang kita ini baik, kita ini orang baik, nggak bisa. Orang baik nggak akan diam diri, nggak akan berdiam diri lihat kezoliman, kemaksiatan, kemusyrikan. Nggak diam-diam aja. Kalau diam-diam aja bukan orang baik namanya. Ya. Kita nggak bisa bilang minum-minuman keras itu adalah hak asasi semua manusia. Itu jelas merusak kok. Gak ada orang jadi sehat gara-gara minum-minuman keras tuh gak ada. Ya, gak ada. Oleh karena itu kalau kita lihat orang
suka minum minuman keras, ya jangan diam. Katakan pada dia, kasih tahu ke dia ya, bahwa ini merusak. Kalau kita diam-diam aja, kita bukan orang baik ya. Lalu ada kemiskinan, lihat orang miskin kita mau ngapain? Bisa jadi tadinya dia nggak semiskin itu, tapi dibohongin orang, bisnisnya hancur, terlibat hutang ya, lalu dia sekarang jadi jatuh miskin. Bisa jadi dia punya usaha, tapi usahanya tuh kena musibah, kebakaran, hancur, jatuh miskin. Dia nggak punya asuransi misalnya gitu kan. Pertanyaannya, setelah kita tahu di sekitar kita ada orang miskin, kita mau ngapain? Oh, kita diem-diem aja nyalain Tuhan, ya berarti kita bukan orang baik. Kalau kita tahu ada orang miskin, bantu dong. Masih sedekah 1.000, 2.000 aja nggak keluar dari kantong kita. Tiba-tiba kita mempertanyakan kebaikan Allah, gimana sih? Yang Allah kasih kepada kita tuh nggak 1.000, 2.000, nggak 1.000 perak, 2.000 perak, tapi 1.000 perak, 2.000 perak itu nggak keluar dari kantong kita. Gitu kita lihat orang lain menderita, berarti siapa yang nggak baik? Ya, ada orang ateis ini selalu menganggap buat apa beragama tapi nggak jadi orang baik. Padahal orang ateis itu, saya belum pernah ketemu orang ateis yang baik. Ya, ini mitos ini perlu dipatahkan gitu ya. Nah, banyak orang menyanjung-nyanjung diri seolah-olah dirinya baik. Saya belum pernah ketemu orang ateis yang baik. Ya, yang bilang dia baik ya dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri aja. Ya. Sementara orang lain di sekitarnya tahu dia bukan orang sebaik yang dia kira. Ya. Ya, tapi ini semua tergantung bagaimana kita mendefinisikan kebaikan sendiri sih. Ya, kalau bagi kita orang beragama, kalau kita orang muslim misalnya gitu ya, orang yang tidak nahi mungkar itu bukan orang baik. Lihat kemaksiatan diam-diam aja, ya. Lihat ada kezoliman diam-diam aja, nah itu urusan dia sendiri. Nggak bisa begitu. Itu bukan orang baik yang kayak begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini bukan ujian buat Allah. Allah nggak perlu diuji lagi, udah selesai. Ya, udah selesai dengan hitung-hitungan Nabi Ayub tadi. Nabi Ayub alaihissalam tadi udah beres. Nabi Ayub alaihissalam itu udah kalimatnya udah paling bagus lah, gitu ya. Ketika beliau katakan ya kita hidup senang udah 70 tahun, sekarang lagi menderita 7 tahun doang, ya. Terus masalahnya apa? Ya. Ini apa? Pertanyaan apakah Allah itu baik apa enggak itu sudah terjawab dengan hitung-hitungan seperti itu. Ya, justru masalah-masalah yang kita alami di dunia ini dari satu perspektif ini adalah akibat dari tangan kita sendiri. Tangan kita sebagai umat manusia secara kolektif, mungkin bukan Anda. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi jangan menganggap kata-kata saya sebagai serangan bagi teman-teman yang mendengarkan, enggak. Kita bicara kita sebagai umat manusia secara kolektif, ya. Mungkin bukan Anda yang buang sampah ke sungai, tapi kalau Anda membiarkan begitu saja, maka Anda bersalah. Anda lihat orang buang sampah ke sungai, dan kalau Anda nggak lihat sekalipun, Anda akan mengalami masalah juga. Jadi orang lain buang sampah, kita nggak tahu, kita nggak bersalah sama sekali gitu ya. Yang kena banjir siapa? Ya kita bersama-sama kan. Ketika ada orang merusak lingkungan, kita nggak terlibat sama sekali, ya. Kita nggak tahu, kita nggak mencegah karena kita emang nggak tahu, ya. Jadi kalau kita tahu tapi kita nggak cegah, berarti kita jahat juga. Tapi kita nggak tahu nih, ya, kita nggak tahu, nggak terlibat, betul-betul kita nggak salah, tetap aja kita ngalami bareng-bareng kan. Nah, itulah sebabnya kita harus bertindak sesuatu, harus melakukan sesuatu. Nah, kalau kita nggak berbuat apa-apa, bukan orang baik namanya. Ya, jangan mengaku diri orang baik lah. Ya. Jadi semua ujian, semua masalah di dunia ini, ya, wabah, kemiskinan, perang, itu ujian buat kita semua. Ya. Kira-kira kita mau bergerak apa enggak? Mau menyelesaikan masalah apa enggak? Mau belajar apa enggak? Mau evaluasi apa enggak? Ya. Mau mencegah atau mau diam-diam saja? Ya. Nah, inilah pelajaran yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu saya katakan sekali lagi, ini adalah ujian bagi kita secara kolektif. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan ini sendiri-sendiri. Yang penting kita nggak bisa gitu, ya, nggak bisa.
Dan bagi muslim, logika sendiri-sendiri itu udah habis harusnya ya. Anak-anak kita, adik-adik kita dari kecil udah hafal surat Al-Asr, wal asr, ya, innal insana lafi khusr, ya, demi masa, demi waktu asar, setiap manusia itu merugi, ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat, ya, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya pastilah ya. Tapi ada watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, ya. Saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Yang tidak memberikan nasihat bukan orang baik. Ya. Jadi jangan cepat-cepat menyanjung diri sebagai orang baik. Coba kita berkaca dulu, kita ini orang baik atau bukan? Ya. Kalau kita diam-diam saja melihat keadaan masyarakat sekitar dalam kerusakan, dalam kemaksiatan, dalam kemiskinan, saya rasa kita bukan orang baik. Marilah kita bercermin dengan jujur, ya. Kira-kira dengan adanya masalah COVID-19 ini, apakah kita bisa mengukur diri kita sendiri? Ya, kita ini sudah berpikir secara kolektif atau belum? Atau mungkin kita masih berpikir nafsi-nafsi, berpikir tentang diri kita sendiri. Nah, kalau kayak gitu jelas kita bukan orang baik. Ketika muncul masalah COVID-19, tiba-tiba kita borong dengan harta kita, semua masker yang ada, kita timbun buat kita jual dengan harga yang paling mahal. Ataukah lalu kita langsung lari ke supermarket, kita panic buying, kita beli semuanya, ya, Indomie mie instan kita beli, gula kita borong sampai orang nggak bisa beli lagi. Ya. Lalu kita tanya-tanya, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Padahal kita nggak baik. Ya, padahal kita lah yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itu lucu sekali, itu orang-orang yang nggak punya cermin barangkali rumahnya. Nah, oleh karena itu orang semacam itu ya, mereka hanya perlu melihat wajahnya sendiri sih menurut saya. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau nggak punya malu lagi, ya berbuat aja semau kamu lah. Mau gimana lagi? Orang nggak tahu malu mau diomongin apa. Kalau Rasulullah SAW aja udah angkat tangan dengan tipe begitu, saya pun sebaiknya undur diri saja. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, kita udah bicarakan bagaimana ujian ini ya bisa mengajari kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, ya, untuk menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ridho kalau kita ini begitu kita melihat terjadi kerusakan di muka bumi lalu kita diam-diam saja. Ya, sekarang ada wabah, banyak orang sakit, tapi kita diam-diam saja. Jangan kira Allah akan senang. Kita lihat banyak orang susah, penghasilannya atau penghidupannya terhambat, dan kita diam-diam saja. Jangan kira Allah senang. Ya, dan kalau kita lihat sekarang kita harus tinggal di rumah, ya, lalu kita borong semua sembako sehingga orang lain gak bisa dapat, jangan kira kita ini orang baik. Sahabat-sahabat malnutrisi semua yang itulah akibat dari berpikir yang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak berpikir sebagai bagian dari masyarakat, tidak berpikir kolektif, tidak berpikir sebagai sebuah umat, sebuah bangsa, sebagai warga dunia. Orang-orang semacam ini jelas nggak akan jadi orang baik. Ya. Tapi di antara orang-orang individualis ini, yang paling saya sesalkan adalah individualis yang merasa dirinya muslim yang baik, yang bahkan mencari-cari dalil untuk individualismenya. Ya. Sekarang ini ada yang masih ngotot misalnya gitu ya, padahal para ulama sudah berfatwa kalau daerahnya sudah banyak terjangkit COVID-19, dan saya rasa kalau kita di Jakarta dan sekitarnya udah termasuk dalam golongan itu ya, nggak usahlah paksakan pergi ke masjid. Ya. Sholat itu kalau hujan lebat saja nggak usah dipaksakan pergi ke masjid. Itu kalau hujan lebat ya.
Hujan lebat tuh hujan air gitu ya, airnya seger gitu ya. Airnya seger bersih, bukan hujan asam ya, hujan air biasa seger gitu ya. Tapi kalau hujan lebat nggak usah ke masjid, nggak usah dipaksakan ya. Sehalus itu agama kita. Tiba-tiba ada yang resah, sudah pandemi kayak begini masih juga mempertanyakan apakah boleh kita ninggalin sholat 5 waktu di masjid. Ya pasti boleh ya pasti boleh. Agama kita jauh lebih lembut daripada itu ya. Ya kalau kita intermezzo sedikit, di situ terbukti lagi kan betapa Allah tuh baik pada kita ya, nggak usah ditanya lagi. Kita kembali lagi dari intermezzo tadi ya. Sekarang ini banyak orang yang menganggap dirinya telah berbuat baik dengan memaksakan diri pergi ke masjid ya, atau bahkan dia nggak peduli dengan masker, dengan cuci tangan. Tiba-tiba ada yang bilang, saya mati itu urusan Allah kok. Iya memang kata siapa, ya tetap aja yang mencabut nyawa kita kan Allah juga ya. Malaikat kiriman Allah juga yang akan mencabut nyawa kita, dan kita nggak akan mati sebelum jadwalnya datang. Ya emang pasti kok ya, nggak ada yang mengatakan tidak gitu ya. Tapi kan matinya bagaimana kita nggak tahu ya, kita nggak tahu juga. Kadang-kadang orang seperti ini berpikirnya individualis juga gitu ya. Ada yang bilang, ya saya kalau mati berarti mati syahid ya, atau apa ya, atau pokoknya saya ini nggak takut apapun, cuma takut sama Allah gitu ya. Padahal orang mencari mati syahid pun nggak boleh sembarangan mencari mati. Mencari syahid dengan mencari mati itu beda ya. Orang mati syahid itu kenapa? Karena pergi berjihad. Apa itu jihad? Jihad itu berhubungan dengan mujahadah, dengan bekerja keras, berupaya keras. Kalau orang pergi perang nggak pakai senjata, ya, nggak pakai senjata, nggak pakai taktik, strategi, pokoknya bodo amat, yang penting cepat mati, itu namanya jihad bukan? Cocok nggak diwakili dengan kata jihad? Nggak cocok. Jadi orang mencari syahid itu bukan mencari mati. Ya. Kalau mencari syahid adalah mencari mati, maka Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pasti akan mati syahid. Kenapa? Ya, karena beliau perang terus, beliau berjihad melulu. Ya, kalau berjihad itu adalah cari mati, harusnya dia yang duluan mati. Ya, tapi ternyata qadarullah sampai akhir hayatnya beliau wafatnya bukan di medan perang tuh. Ya. Wafatnya malah di tempat tidur. Padahal di seluruh tubuhnya ada bekas luka karena perang. Ini panglima Islam yang paling hebat. Di antara sahabat Rasulullah SAW, panglima yang paling hebat itu ya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, tapi beliau tidak mendapatkan mati syahid itu. Kenapa ya? Karena ketika berjihad, beliau berstrategi, bertaktik melawan musuh, pakai baju besi, pakai senjata, segala upaya dilakukan. Ya, nggak asal-asalan saja mengumpankan diri pada wabah, mati lalu merasa mati syahid. Itu berlebihan sekali ya, itu satu ya. Kedua, kenapa sih orang harus berupaya ya, walaupun orang tuh pergi berjihad, dia nggak sembarangan saja mencari mati ya. Kenapa? Karena kita ini nggak hidup sendiri, ada anak istri di rumah, ada orang tua kita yang sudah usianya sudah lanjut ya. Kalau kita mati, apakah masalah ringan buat mereka? Mungkin bisa aja kita katakan ya pokoknya kalau mati ya itu urusan dari Allah lah. Iya ya, memang itu keputusan Allah jadwal kematian kita nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, tapi kematian itu harus dipersiapkan ya. Rasulullah SAW bahkan pernah memberikan petuah ya, supaya kita ini nggak boleh ninggalin ahli waris kita dalam keadaan nggak punya apa-apa. Ya, nggak bisa, nggak baik seperti itu. Dengan sengaja kita meninggalkan ahli waris kita nggak punya apa-apa. Itu artinya apa? Artinya kita mikirin. Kita emang harus memikirkan. Nggak bisa seenaknya kita terjang saja wabah ini. Ya. Kalau sakit tuh takdir Allah ya iya. Tapi ketika ente sakit, istri ente repot, anak ente repot, orang tua ente repot. Mikir dong. Ini loh yang saya katakan individualis, tapi ngerasa dirinya soleh. Dia hanya mikirin diri sendirinya saja.
Dia nggak mikirin anak istrinya makan nasibnya gimana kalau dia sakit. Sekarang kan kita udah lihat, ya, ada orang yang sakit, yang positif, kena COVID-19, dia diisolasi. Anak istrinya nggak ada yang kena, alhamdulillah. Tapi anak istrinya ikut dijauhin sama masyarakat kan. Emang enak? Sakit. Sakit. Ya, walau kita bisa aja bilang, oh itu masyarakatnya dia nggak punya ilmu, nggak ngerti. Iya benar, setuju banget. Tapi sakit juga kan. Ya, cobalah kita pikirkan. Ya. Sampai ada yang sudah meninggal, jenazahnya pun nggak boleh dimakamin di situ. Iya, itu karena kebodohan orang-orang. Iya, jelas, betul, setuju banget. Tapi kalau itu terjadi pada Anda gimana? Anda pernah mikirin nggak anak istri Anda gimana nasibnya? Ya. Jadi jangan individualis. Ya, kalau individualis yang sekuler saya udah ngerti. Memang orang sekuler itu individualis semua. Tapi yang saya sedih adalah kenapa banyak orang soleh yang amal ibadahnya ini levelnya sudah soleh, tapi kok berpikirnya masih individualis. Sisi individualis yang lain apa? Kadang orang berpikir ya nggak apa-apa, toh buktinya saya kemana-mana nggak pakai masker, saya nggak sakit kok. Padahal memang bisa, memang nggak semua orang kena virus ini langsung meninggal kan? Ya. Ada yang sakit sebentar, tiba-tiba kekebalan tubuhnya sudah bangkit, dia sehat, selesai. Ya. Ada juga yang nggak sakit sama sekali, pokoknya sehat aja terus. Ya. Karena Allah kasih badan yang kuat, ya sehat aja terus. Ya. Ada orang seperti itu. Cuma masalahnya ketika dia bawa virus itu ke rumah, mungkin dia nggak sakit. Tapi gimana nasib orang-orang rumah? Coba kita berpikir lebih simpel lah, nggak usah bahas COVID dulu. Coba kita bahas rokok misalnya. Anda ngerokok, gimana nasib anak istri Anda? Oh, saya ngerokoknya di luar kok, di rumah nggak ngerokok juga. Iya, di luar ngerokok, asap rokok tuh nempel ke baju, sampai rumah Anda gendong bayi Anda, balita Anda, dia senderkan kepalanya ke bahu atau ke dada Anda, menghirup dia udara dari baju Anda. Maka tiba-tiba bayi Anda, balita Anda sudah menjadi perokok pasif. Inilah sebabnya kita nggak boleh berhidup nafsi-nafsi, nggak bisa. Karena orang lain yang ngerokok, anak kita yang kena. Orang lain yang minum minuman keras, anak kita yang ikutan kena. Orang lain berzina, anak kita bisa ikutan. Itu masalahnya. Ya. Nah, hal yang sama terjadi juga pada COVID-19. Mungkin Anda nggak sakit. Mungkin Anda Allah kasih kesehatan yang baik. Kesehatan orang kan beda-beda. Orang tua sama anak nggak sama. Ya. Saya misalnya punya alergi yang parah sekali, ya. Saya punya alergi yang parah sekali sehingga kalau itu terjadi udah seharian cuma bisa tiduran aja. Tapi alhamdulillah anak saya nggak sama sekali. Ya. Bagaimana kalau ada yang sebaliknya? Bapaknya kuat sekali, anaknya punya masalah. Lalu bapaknya adalah orang individualis kayak begitu, dia nggak peduli dibawa penyakit ke rumah. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, jangan terlalu cepat menganggap diri kita orang baik kalau cara berpikirnya masih individualis seperti itu. Kalau cara berpikirnya masih individualis, ya jangan terlalu cepat menganggap diri kita ini orang soleh. Belum tentu. Bisa jadi di sisi Allah kita ini belum soleh sama sekali, masih mikirin diri sendiri. Nah, untuk itulah Allah memberikan cobaan-cobaan semacam ini, cobaan-cobaan yang harus kita hadapi secara kolektif. Di Amerika sekarang lagi dahsyat sekali pertambahan orang yang terjangkit penyakit COVID-19. Ya. Kenapa? Gara-gara kemarin di beberapa acara pesta spring break, orang-orang ini mengatakan bahwa kami pengen senang-senang kok. Kami udah berbulan-bulan merencanakan acara spring break ini, masa mau dibatalin gara-gara ada virus? Ya, individualis sekali cara berpikirnya. Tapi itu orang sekuler, nggak aneh. Orang sekuler itu ya begitu. Ya, orang sekuler itu ya begitu. Begitu anak sudah dewasa sedikit, dia bilang, saya udah dewasa, orang tua nggak usah ngurusin saya lagi. Ya, itu orang sekuler. Dan saya sedihkan. Kenapa?
Kenapa di antara kita, di antara orang-orang yang sebenarnya menurut saya sendiri masih menyebut mereka orang soleh, ya. Mereka ini juga baik-baik semua, bahkan lebih baik daripada saya mungkin ibadahnya, ya. Saya juga nggak tergolong yang baik, gitu ya. Tapi kenapa cara berpikirnya masih individualis? Harusnya cara berpikir seperti itu udah tamat. Dan mungkin pandemi yang satu ini adalah alat yang Allah turunkan supaya kita ini berhenti berpikir sendiri-sendiri. Mulailah berpikir sebagai umat. Mulailah berpikir sebagai umat. Sebagai satu kesatuan. Sebagai bagian dari tubuh yang sama. Kan itu gambarannya ya. Umat muslim ini sebagaikan satu tubuh. Ada kepalanya, ada tangannya. Kalau tangannya kejepit pintu, wajahnya langsung perlihatkan kesakitan, ya. Gak mungkin tangan kejepit pintu yang sakit cuma tangan doang, mukanya tenang-tenang saja, ya. Kalau ada urat urat yang ketarik di pinggang, itu efeknya sampai ke paha, ke betis, ya, sampai ke leher. Kadang-kadang cederanya di pinggang, lehernya nggak bisa nengok, kan seperti itu, ya. Nah sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kita pertahankan cara berpikir begini? Sahabat sama nutrisi semua, seperti biasa, semangat kita adalah membicarakan hal-hal yang ringan-ringan saja, tapi menarik sebanyak mungkin manfaat dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah mengalami cobaan yang sangat berat selama 2-3 pekan ini, ya, dan kita belum tahu, belum kelihatan ujungnya. Tapi yang pasti sangat rugi sekali kalau sampai masa-masa sulit ini berlalu dan kita belum gak dapat hikmahnya. Kalau kita nggak melalui ini dalam keadaan menjadi pribadi yang lebih baik, maka kerugiannya berkali-kali lipat, ya. Oleh karena itu, pastikanlah bahwa kita mengambil sebanyak mungkin pelajaran dari apa yang kita alami sekarang ini. Insya Allah kita bisa melalui ini dengan baik, asalkan kita lakukannya bersama-sama. Sampai ketemu pada episode Manatusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.